Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan utama, saya sebagai khatib berkewajiban untuk memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan berusaha untuk melaksanakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam perintahkan kepada kita, dan dengan berusaha untuk meninggalkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam larang terhadap kita. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita petunjuknya, yakni petunjuk untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, petunjuk untuk bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk. Dan mudah-mudahan dengan ketakwaan ini maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, serta akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki karunia yang sangat besar. Hal ini sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-29, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian al-furqan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian petunjuk untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, petunjuk untuk bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian serta akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki karunia yang sangat besar. Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang kita sampaikan tadi
sedikitnya ada 4 janji dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya Allah akan berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah al-farqu bainal haqqi wal batil, pembeda di antara yang hak dengan yang batil. Yani Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa petunjuk untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk. Inilah janji Allah yang pertama yang pastinya Allah akan berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah takfirus sayyi'ah. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah al-maghfirah minadz-dzunub. Yani Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat adalah fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa, dan Allah adalah zat yang Maha memiliki karunia yang sangat besar. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memiliki karunia yang sangat besar yang pastinya Allah akan berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Inilah 4 janji dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan di antara tanda ketakwaan seseorang itu adalah ketika dia mau mengagungkan syiar-syiar Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu datang dari ketakwaan hati seseorang. Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, dan di antara syiar Allah yang Allah mengagungkannya sehingga kita orang yang mengaku bertakwa juga sudah sepantasnya ikut mengagungkannya adalah terkait dengan keagungan bulan Dzulhijjah. Yang di sana banyak sekali syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita kaum muslimin. Di antaranya adalah syiar berupa ibadah haji bagi mereka orang-orang yang memiliki kemampuan. Kemudian juga di antara mereka ketika mereka menunaikan ibadah haji dianjurkan untuk mengucapkan syiar yang mulia, yakni syiar yang berupa talbiyah. Yang mana mereka para ibadah haji, para jamaah haji yang sedang melakukan ibadah haji, mereka bertalbiyah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini juga di antara syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di bulan Dzulhijjah, adanya syiar kewajiban ibadah haji bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Demikian mereka memperbanyak mengingat Allah, memenuhi panggilannya dengan bertalbiyah. Adapun kita, orang-orang yang belum memiliki kesempatan untuk menunaikan kewajiban ibadah haji karena kita belum ada kemampuan, maka janganlah berkecil hati. Kita juga dianjurkan untuk menegakkan syiar Allah, untuk mengagungkan syiar Allah, yakni berupa memperbanyak takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini di antara syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar supaya kita itu memperbanyak mengucapkan takbir, mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk mengucapkan tahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bertahmid seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar lillahil hamd. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira untuk mereka orang-orang yang banyak mengucapkan talbiyah, tentunya khusus bagi mereka para jamaah haji, dan juga untuk mereka orang-orang yang banyak mengucapkan takbir, untuk mereka yang belum bisa melaksanakan ibadah haji. Allah sampaikan kabar gembira misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni akan disediakan untuk mereka syurga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun qattu illa busyira, wa la kabbara mukabbirun qattu illa busyira, qila bil jannah, qala na'am." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang yang berihlal dengan sekali ihlal, yakni dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya tadi, meskipun hanya dengan sekali talbiyah, kecuali akan disampaikan untuknya kabar gembira. Wala kabbara mukabbirun qattu illa busyra, dan tidaklah ada seorang yang bertakbir meskipun hanya dengan sekali takbir, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan untuk mereka kabar gembira. Qila bil jannah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dengan kabar gembira itu adalah kabar gembira akan dimasukkan ke dalam syurga, disediakan bagi mereka syurga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Untuk mereka disediakan syurga dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya." Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syiar yang lain yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita kaum muslimin secara khusus dari wilayah Idul Adha ini adalah untuk berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar, yakni al-khairul katsir, kenikmatan yang banyak. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita nikmat yang sangat banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwasanya kita itu telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita itu adalah bersyukur dengan nikmat tersebut. Bersyukur dengan cara bagaimana? Tentunya bersyukur dengan cara menjadikan nikmat tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa fisik yang sempurna, kita gunakan fisik kita ini, anggota badan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah salat. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa harta, maka kita gunakan harta kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah untuk membeli binatang kurban yang kita sembelih pada hari ini, yakni hari raya Idul Adha dan juga di hari-hari tasyrik selanjutnya. Inilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat anggota badan dan nikmat harta, dengan cara menegakkan salat dan menunaikan ibadah kurban. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingatkan kepada kita akan nikmat yang besar, nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, surat Al-Kautsar ayat yang pertama tadi, "Inna a'tainakal kautsar," maka setelahnya Allah menyatakan, "Fasalli li rabbika wanhar," maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah binatang kurban. Asy-Syaikh Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, salah seorang ulama tafsir, beliau mengatakan, khassa hataini al-ibadataini bidzikri li'annahuma min afdalil ibadat wa ajallil qurbat. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ibadah ini di dalam penyebutannya, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah binatang kurban. Beliau menyatakan li'annahuma min afdalil ibadat wa ajallil qurbat, karena dalam kedua ibadah tersebut terdapat padanya ibadah yang paling afdal, yang paling utama, dan juga sarana mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia.
Wa li'anna as-salah tatadammanu al-khudu' fil qalbi wal jawarih lillah. Karena dalam ibadah salat terdapat padanya bentuk ketundukan hati dan anggota badan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fin nahri taqarrubun ila Allah bi afdali ma 'indal 'abdi minan nahair. Kemudian dalam ibadah kurban itu terdapat padanya ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang telah Allah berikan kepada seorang hamba yang paling afdal, sehingga dia pun bisa menunaikan ibadah berupa menyembelih binatang kurban. Maka inilah ibadah yang agung, dan ini termasuk di antara syiar-syiar Allah. Dan sungguh bukti ketakwaan seseorang itu adalah ketika mengagungkan syiar-syiar Allah. Setelah kita walhamdulillah bisa melaksanakan ibadah salat Idul Adha, maka selanjutnya kita laksanakan ibadah yang selanjutnya, ibadah yang lainnya, yakni untuk menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban ini adalah merupakan teladan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita kaum muslimin sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada Ibrahim, maka sungguh tiada seorang muslim pun yang akan bisa melaksanakannya. Siapa yang bisa melaksanakan ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya? Walhamdulillah, kita hanyalah diminta untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk membeli binatang kurban, kemudian kita sembelih sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah. Maka sungguh ini adalah ibadah yang ringan dibandingkan dengan ibadah yang Allah perintahkan kepada umat-umat yang terdahulu. Karena sungguh setiap umat itu ada manasik, yakni ada kewajiban untuk menyembelih binatang kurban, untuk berkurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat kami jadikan mansakan, kami wajibkan kepada mereka, yakni ibadah berupa kurban, penyembelihan kurban, agar supaya mereka menyebut asma Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Walhamdulillah, Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk berkurban ini hanyalah untuk menyisihkan sebagian harta untuk membeli binatang ternak, kemudian kita sembelih pada hari ini, di hari raya Idul Adha, dan juga di hari-hari tasyrik selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hukum kurban, maka tidak sepantasnya ketika seorang memiliki kemampuan kemudian dia meninggalkan ibadah kurban ini. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya setiap tahunnya itu hendaklah ada binatang kurban untuk setiap keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, ala kulli ahli baitin fi kulli 'amin udhiyah." Wahai manusia, hendaklah setiap tahun untuk setiap keluarga itu ada udhiyah, ada binatang sembelihan. Tentunya bagi keluarga yang memiliki kemampuan. Dan kewajiban kurban ini hanyalah untuk per keluarga, bukan untuk per jiwa. Sebagaimana zakatul fitri ketika bulan Ramadan, akhir Ramadan. Tapi kurban ini hanyalah kewajiban untuk setiap keluarga. Cukup dikeluarkan satu kurban ataukah 1/7 kurban dari sapi ataukah yang semisal dengannya. Inilah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan kurban ketika kita telah memiliki kemampuan. Bahkan orang-orang yang seperti ini sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berikan kepadanya rizki, ketika Allah berikan kepadanya harta, tapi dia tidak mau menyisihkan sebagian hartanya untuk melaksanakan perintahnya Allah, ini menunjukkan bakhilnya orang tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada si'atan wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan keluasan rezeki, akan tetapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci dengan mereka.
Di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai umatnya, orang yang mengaku beragama Islam, akan tetapi ketika Allah berikan kelebihan rezeki, dia tidak mau menyisihkan rezekinya untuk melaksanakan perintahnya Allah, yakni tidak mau untuk melaksanakan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sungguh dalam ibadah kurban itu, selain ada bentuk ketaatan melaksanakan perintahnya Allah, di sana juga ada ibadah sosial. Yang mana ketika seorang setelah menyembelih binatang kurbannya, dia dianjurkan untuk berbagi dengan karib kerabat, dengan sanak saudara, dengan tetangga, dengan orang yang membutuhkan maupun orang yang tidak membutuhkan. Semua orang berhak untuk mendapatkan daging kurban ini. Ketika diberikan kepada orang-orang miskin, maka hal itu akan terhitung sebagai pahala sedekah untuk mereka. Ketika diberikan kepada orang-orang kaya, maka hal itu akan terhitung sebagai pahala hadiah untuk mereka. Semuanya ada pahalanya. Dan sungguh ini adalah merupakan ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita untuk hidup bersosial dengan masyarakatnya, saling berbagi, saling memberikan, yakni menyisihkan sebagian rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain yang belum kita ketahui. Bagaimanapun keadaannya, ketika kita memang memiliki kemampuan, tidak sepantasnya bagi kita untuk meninggalkan ibadah kurban ini. Karena ini adalah termasuk di antara syiar-syiar Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu datang dari ketakwaan hati. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita pun tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebahagiaan dunia maupun akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Barakallahu fikum. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dari khutbah Idul Adha ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya, dan kurang mohon maaf. Dan akhirnya kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.